Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amr Syahfudan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan CBR pada sistem pakar diagnosis penyakit lambung. Sebelum kita melanjutkan materinya, ada baiknya kita harus tahu apa itu sistem pakar. Jadi, sistem pakar adalah salah satu bagian dari kecerdasan buatan yang mengandung pengetahuan tertentu, sehingga setiap orang dapat menggunakannya untuk memecahkan berbagai masalah yang bersifat spesifik. Dalam hal ini, saya membuat sistem pakar diagnosis penyakit lambung. Itu adalah pengertian dari sistem pakar dan pendahuluan ini. Oke, kita akan lanjutkan ke slide ke nomor 2. Slide nomor 2 ini ada dasar teori yang berisikan sistem pakar banyak diimplementasikan dalam dunia kesehatan untuk mendiagnosa berbagai penyakit. Jadi sistem pakar juga banyak diimplementasikan ke dalam dunia kesehatan, tidak ke dunia komputer saja. Dan di B ada pengertian dari CBR. CBR atau Case Based Reasoning merupakan proses dengan mempertimbang sebuah kasus masa lampau yang akan digunakan kembali dan diadaptasi ke dalam kasus baru. Gambar 2 menampilkan siklus CBR. Berikut uraian tahapan daur CBR. 1. Retrieve. Tahapan untuk menemukan kasus yang tersimpan pada basis kasus yang memiliki kesamaan dengan kasus yang baru. Pada tahap ini dilakukan proses mengidentifikasikan kemiripan awal, penelusuran dan pemulihan serta pelaksanaan. 2. Reuse. Tahapan memanfaatkan pengetahuan, fakta, data, dan penjelasan dari kasus tersebut untuk menyelesaikan masalah. 3. Revise. Tahapan revise yaitu tahapan untuk memantau atau memperbarui saran penyelesaian. 4. Retain. Tahapan mengarsipkan hasil tahapan sebelumnya sehingga dapat digunakan menyelesaikan masalah pada saat dibutuhkan. C atau NNS atau Nearest Neighbor Similarity. Itu adalah salah satu dari banyak metode untuk mencari jarak terdekat dengan cara mengukur tingkat kemiripan dari kasus yang tersimpan dalam basis kasus. Di situ juga ada rumusnya. Teman-teman juga bisa lihat. Oke, kita lanjut ke slide 3. Di sini ada penyakit dan beberapa gejala lambung. Yang pertama, ada gejala bengkak di kedua rahang atau pipi. Kedua, kehilangan nafsu makan, demam, mulut luka, bibir pecah-pecah, mulut kering, bau nafas tidak sedap, mual, muntah agak asam, muntah darah, dan sakit perut. Metodologi kerangka kerja penelitian. Di sini ada kerangka kerja penelitian. Teman-teman juga bisa melihatnya. Oke, kita akan masuk ke representasi kasus. Representasi kasus menggunakan model PREM yang terdiri dari fitur gejala, penyakit, dan solusi. Gejala: 1. Bengkak di kedua rahang atau pipi. 2. Demam. 3. Sakit perut. 4. Mual. Itu ada nilainya juga.
Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada sebuah kasus, yaitu kasus baru atau K2 dan kasus lama atau S1. Di situ juga ada perhitungannya yang sudah dihitung. Dari perhitungan itu dihasilkan 81,25%. Sehingga solusi untuk penyakit bengkak di kedua rahang menjadi solusi yang direkomendasikan pada penyakit lambung. Oke, kita akan melanjutkan tahapan selanjutnya. Ini adalah tahapan pengujian sistem. Untuk mengukur kinerja sistem, maka dilakukan evaluasi dengan cara menghitung nilai sensitivitas dan akurasi dengan persamaan tersebut. Itu juga ada penjelasannya, TP, FV, TN, dan FN. Oke, kita masuk dengan kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah menghasilkan sistem pakar diagnosis penyakit lambung dengan penerapan CBR dengan cara mengukur kesamaan yang baru dengan kasus yang tersimpan pada basis kasus. Di situ juga ada hasilnya yang kita peroleh dalam pengujiannya. Dan sini adalah referensi yang saya dapat dari jurnal-jurnal yang lain. Baiklah, sekian dulu presentasi yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.